Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah bukber Mushola Ar-Rahim yang saya hormati, sehat-sehat sedanten nggih Bapak Ibu. Semoga senantiasa sehat nggih, zahiran wa batinan nggih, baik zahirnya maupun batinnya, amin. Yang pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya gitu kepada kita semua, sehingga kita bisa diperjalankan untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, malam apa sore gini nih? Malam nih, sudah masuk malam nih. Malam hari ini kita akan memurojaah bersama-sama. Kenapa saya bilang murojaah, mengulang, karena mungkin ghibah ini sudah familiar gitu, maksudnya sudah nggak asing gitu, sudah sering dengar gitu tentang ghibah. Tapi justru karena ghibah itu ringan sekali gitu, jadi sekiranya dengan murojaah ini membuat kita mengeling-eling lagi, mengingat-ingat lagi tentang oh ternyata nggak kerasa ternyata kayak gini tuh ghibah. Nah gitu biasanya kan kalau murojaah terus jadinya membuka memori-memori yang melupa dan lain sebagainya. Baik, kalau berbicara tentang ghibah nih Bapak Ibu, biasanya ghibah Ibu identiknya bapak-bapak apa ibu-ibu? Waduh. Gitu. Kalau bapak-bapak, betul ya. Ya jadi semua manusia ya, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berpotensi untuk ghibah. Dan mungkin di sini ada tidak yang mungkin selamat dari ghibah, dalam seumur hidupnya belum pernah ghibah. Ada yang buatan kira-kira? Ya kayaknya nggak ada ya. Kayaknya rata-rata dari kita tuh ya pernah ghibah di dalam seumur hidupnya. Gitu. Jadi ghibah ini kan apa, Bapak Ibu? Ghibah ini kan apa? Berbincang. Jadi kata Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal ghibah? Kalian tahu gak sih ghibah itu apa? Kata sahabat, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya pasti lebih tahu. Kata Nabi, ghibah itu zikruka akhoka bima yakrohu. Jadi ghibah itu menyebut sesuatu daripada orang lain yang kalau dia dengar tuh dia nggak suka atau benci. Dan ini berkembang, tidak harus dari lisan saja, tapi ghibah itu juga bisa dengan gestur. Misalnya saya mau ghibah ibu ini, misalnya karena saya sudah saking akrabnya dengan ibu ini, saya cuma gitu. Itu kita udah paham gitu apa yang dimaksud gitu. Itu juga masuk di ghibah walaupun cuma pakai isyarat gitu. Cuma ngomongin kan sebenarnya nggak ngomong apa-apa nih, ya kan, nggak ada ngomongin apa-apa, tapi ketika ada orang yang ghibah itu datang, dan ini ada dua besti yang sudah istilahnya sudah sefrekuensi begitu, cuma pakai gitu aja atau pakai isyarat mata, itu sudah paham yang dimaksud tuh apa gitu. Nah itu juga termasuk di ghibah gitu. Dan ghibah ini kita bisa juga berupa tulisan ya, apalagi zaman sekarang bisa lewat WA apalagi kalau ghibahnya di grup, wah niku tambah parah ghibahnya di sosmed dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dengan lisan tadi, tapi juga dengan isyarat, dengan bahasa tubuh dan lain sebagainya. Nah ghibah ini juga tidak hanya ngomongin tentang karakter,
ngomongin tentang fisik, penampilan, akhlak atau agamanya itu masuk dalam kategori ghibah. Contoh paling kecil misalnya, Pak ngerasa nih, ibu itu loh kalau pakai baju gak pernah matching gitu. Cuma ngomongin kayak gitu, coba kan mengomentarin apa pakaian gitu, fisiknya, penampilan itu juga termasuk ghibah. Dan apa sih bahaya ghibah itu? Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 bahwa Allah menghentikan wala yaghtab ba'dukum ba'dun, dan janganlah kalian saling menghibah antara satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, kata Allah. Apa lahma akhihi maita, ya ada maitanya. Jadi apa engkau suka toh makan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Artinya bangkai. Lah kita makan sapi atau ayam aja yang binatang halal kalau disembelih dengan cara yang halal maksudnya. Ketika udah berbentuk bangkai saja kan kita boten kolung, apalagi makan bangkai saudaranya. Jadi sebegitu tercelanya perbuatannya, sehingga Allah memberikan tamsil, memberikan perumpamaan seperti kita itu memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan ghibah itu kan satu akar kata dengan waib. Waib itu apa? Makhluk. Waib itu apa? Makhluk yang tidak terlihat ya, atau nggak ada wujudnya. Nah disebut ghibah karena orang yang diomongin itu nggak ada. Makanya hadis ini kemudian dilanjutkan oleh sahabat Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ternyata yang kita omongin itu benar atau fakta? Nah kata Nabi jawabannya apa? Nah itu yang namanya ghibah. Kalau itu fakta, dengan omongin orangnya nggak ada, itu fakta, itu namanya ghibah. Kalau nggak fakta, namanya buhtan, dusta, fitnah, nuduh, apa malih, berita bohong dan sebagainya. Justru karena itu fakta, namanya ghibah. Sakit dipahami Jadi kata sahabat Nabi, ingka nafihi matakul fakutin tabtahu. Jadi kalau itu tuh malah fakta, ya itu yang namanya ghibah. Gitu. Kalau nggak ada maka bahat tahu, namanya buhtan. Gitu, namanya dusta. Nah, kemudian bahaya yang kedua tadi ghibah itu satu akar kata dengan ghaib, karena orang yang dirasaan itu tidak ada, tidak hadir. Nah, kenapa Allah kemudian memperumpamakan orang ini itu maita, seperti mayat? Karena apa? Mayat, kalau kita cabik-cabik, kita mutilasi, kita bakar, itu kan dia nggak bisa melawan. Ya sudah, namanya mayat, ya sudah. Itu seperti gambaran orang yang diribah. Orang yang diribah itu orang yang nggak ada, sehingga dia tidak bisa memberikan pembelaan, tidak bisa memberikan klarifikasi, tidak bisa menjelaskan. Nah makanya dia seperti maita, karena nggak bisa apa-apa, ya orangnya nggak ada, mau bagaimana ya. Makanya Allah gambarkan seperti kita tuh makan bangkai yang mayat, dia nggak bisa ngapa-ngapain udah. Salah satu kenapa disebut dengan maita. Kemudian saat Nabi Mi'raj, mungkin ini sudah sering dengar di kajian-kajian Isra Mi'raj, bahwa ketika Nabi Mi'raj dari Yerusalem ke mana? Sidratul Muntaha. Itu kan melewati beberapa lapis langit. Dan ketika Nabi Muhammad melihat ada orang-orang yang kukunya itu terbuat dari tembaga dan mencakar-cakar wajahnya sendiri dan juga dadanya. Nabi kan tanglet sama malaikat Jibril. Mereka itu siapa? Kata malaikat Jibril, mereka itu orang yang suka makan bangkai saudaranya sendiri. Maksudnya suka ghibah itu dan menjatuhkan harga dirinya sesama muslim, itu kata Nabi. Jadi itu bahaya ghibah yang kedua. Kemudian juga ghibah, mayoritas ulama berpendapat bahwa ghibah termasuk minal kabair. Apa itu kabair? Dosa besar. Sehingga semoga kita semua dijauhkan dari ghibah. Amin. Kemudian pahala dari orang yang dighibah ini juga pahala orang yang menghibah itu bisa ditransfer kepada orang yang dighibah. Itu bahaya yang keempat. Di dalam sebuah hadis Nabi ngetikan kepada sahabat, wahai sahabat, engkau tahu nggak orang bangkrut itu orang yang seperti apa?
Terus kata Nabi, kata sahabat, tidak ya Rasulullah, engkau lebih tahu daripada kami. Terus kata Nabi bahwa orang yang bangkrut itu orang yang besok di akhirat dia itu bawa amal sholatnya, bawa amal puasanya, bawa amal zakatnya, sedekahnya, tapi nopo dikasihkan ke orang lain yang sudah dia zalimi, baik zalimi dengan lisan maupun dengan tangannya. Bahkan kalau haknya dia kok belum tercukupi dengan amalnya, jadi amalnya udah nopo buntelas gitu, ini tuh memenuhi haknya dia, itu bisa apa? Jadi susu maksudnya gimana? Kejelekan orang yang dibaik jadi ditransfer ke kita. Ya, jadi betapa dosanya bahasanya tambah. Jadi betapa mengerikannya ghibah. Kemudian dari sisi sosial jelas kalau ada orang yang bisa merusak apa? Kekerabatan, persaudaraan, perseduluran dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih cara bertaubat dari ghibah? Jadi kalau taubat kepada Allah itu kan kita antara kita dengan Allah saja. Kita cukup berhenti dari maksiat tersebut, menyesali, dia beristighfar sebanyak-banyaknya dan tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau berhubungan dengan hakul adami atau hak sesama manusia, itu bagaimana? Nah, itu ada dua kondisi. Yang pertama, kalau orang yang diribah itu tahu dia diribah, maka orang yang diribah harus minta maaf. Lah udah tahu, udah retak hatinya, dia kan udah tahu. Ternyata ibu A rasanya ibu B, ternyata ibu B tahu kalau dirasani, dan ibu A tahu, oh ibu B udah tahu nih tak rasani, maka segeralah minta maaf karena sudah kadung retak. Ibu sudah sakit hati, maka ya minta maaf langsung. Nah, kondisi kedua adalah di mana orang yang dihibah ini nggak tahu kalau dia itu dihibah. Maka bagaimana caranya? Ada dua pendapat juga ini para ulama. Yang pertama, tetap harus meminta maaf dan mengakui kesalahan langsung. Yang kedua, tidak perlu mengakui langsung, dikhawatirkan akan menimbulkan sakit hati yang lebih, menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Contoh misalnya ujuk-ujuk apa terbang. Misalnya saya tiba-tiba datang ke Ustadz Umar misalnya, Ustadz saya mau minta maaf gitu. Kenapa Mbak Nila? Saya kemarin gibahi dengan gini-gini. Oh, ternyata selama ini artinya nggak tahu, jadi sakit hati, malah bisa jadi nggak mau maafkan, bisa jadi menimbulkan tambah rusak hubungannya gitu. Jadi kalau sudah tahu ya sudah, tidak usah dikasih tahu. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama, kita memohonkan ampun untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang yang diribah. Yang kedua, mendoakan dia, dan yang ketiga menyebut kebaikan orang yang diribah tadi di majelis atau di komunitas di mana kita menghibah sebelumnya. Jadi supaya memperbaiki, menyebut kebaikan orang yang dihibah di mana dia tadi dirasani. Nah, itu pendapat yang kedua, dan ini lebih diambil terutama oleh ulama-ulama kontemporer, lebih dikuatkan gitu karena untuk menghindari kerusakan yang lebih. Ini apabila orangnya tidak tahu kalau dihibah. Nah, kemudian ada nggak sih hibah-hibah yang diperbolehkan? Ada nggak? Atau semua hibah itu nggak boleh? Coba ada 6 jenis hibah yang diperbolehkan. Yang pertama adalah at-tadzalum. At-tadzalum itu apa? At-tadzalum itu orang yang terzalimi. Contoh gampangnya gimana nih? Misalnya saya bertetangga dengan Ibu B. Ibu B ini sukanya buang sampah kotoran kucing di depan rumah saya. Saya merasa terzalimi, karena melihara kucing nggak diurusnya, malah sampahnya dibuang ke depan rumah saya karena melihat di depan rumah saya misalnya ada tong sampah atau apa gitu. Saya merasa terzalimi, saya nggak terima. Saya boleh cerita itu ke siapa? Ke orang yang saya anggap bisa menyelesaikan masalah ini. Contohnya Pak RT. Saya cerita ke Pak RT, Pak,
kok begini-begini nggih. Tapi cukup ceritanya seperlunya, kita butuh solusi, gak usah perembet-perembet. Ah itu tuh yang keluarganya itu gak beres kok Pak, suaminya aja begini. Ah itu jadinya udah hibah. Ya, jadi ceritainnya cukup dimana kita merasa terzolim, ya udah di bagian itu aja, supaya nanti Pak RT ini memberikan entah teguran atau entah aturan tertulis yang disepakati semua warga. Nah itu solusi. Adapun ternyata memang keluarganya gak beres, misalnya suaminya misalnya suka mabuk-mabukan, itu gak usah dibahas, gak ada hubungannya sama yang sedang, ini nanti jatuhnya malah hibah. Sakit pahami nggih? Atau zolim yang pertama, orang yang terzolimi. Kemudian yang kedua, al-isti'anah. Al-isti'anah itu meminta pertolongan. Jadi contohnya saya misalnya ditipu sama teman sendiri, misalnya uang saya seumpama di bawah 20 juta misalnya gitu. Akhirnya saya lapor ke pihak berwajib. Nah, jangan kemudian Pak polisinya, siapa Bu pelakunya, saya minta identitasnya. Enggak apa, nanti saya takut hibah. Ya enggak gitu ya. Itu hibah yang diperbolehkan. Maksudnya ya kita membuka identitas ini Pak yang nipu saya. Ini orangnya kabur, saya hubungi nggak bisa. Nah itu namanya al-isti'anah, minta tolong. Atau contoh kasusnya misalnya sekarang itu kan rame-rame nopo KDRT niku lho Bu, sing sampai pada benyok napa-napa niku nggih. Nah itu kan istri merasa bahwa KDRT ini udah membahayakan nyawanya. Dia mengajukan cerai, dan ketika di depan hakim kan dia disuruh membeberkan semua gitu. Nah, itu bukan hibah, itu isti'anah. Maksudnya hibah yang diperbolehkan isti'anah karena dalam rangka meminta tolong, mencari pertolongan. Jadi bukan curhat ke temennya, teman sekantor tahu semua, itu bukan isti'anah gitu ya hibah. Ceritain suaminya ke teman kantor, teman semua, itu nyari yang kira-kira kita anggap dia bisa memberikan solusi, dia amanah. Kemudian yang ketiga adalah al-istifta. Istifta itu minta fatwa atau nasihat. Contohnya di zaman Rasulullah itu ada perempuan bernama Hindun binti Utbah. Dia itu curhat sama Nabi. Ya Rasulullah, suami saya itu redaksinya itu syahih. Syahih itu lebih di atasnya bakhil. Suami saya itu bukan orang miskin, termasuk saudagar. Suami saya itu pelit. Jadi kalau ngasih nafkah itu nopo nggih kurang, saking berdidine ngoten maksudnya. Sampai kalau saya nggak ngambil sendiri itu nggak cukup. Itu kan curhat nggih. Terus kata Rasulullah, nggak apa-apa kamu ambil aja, tapi seperlunya, maksudnya secukupnya untuk kebutuhan pokok kamu dan anak-anak. Jangan kemudian ada hadis ini berarti kita boleh ngambil uang suami terus ngambil buat beli emas. Itu beda nggih, buatan nggih. Tapi seperlunya bil ma'ruf, dengan baik seperlunya. Itu kalau suaminya tadi syahid, tadi pelit. Nah itu kan bentuk si Hindu itu menceritakan suaminya kepada Nabi. Nah ini namanya istifta, minta fatwa ya Rasulullah, aku harus gimana gitu. Jadi bukan atau hibah yang diperbolehkan. Nah kemudian ada yang keempat, at-tahdzir lil muslimin. Tahdzir niku memperingatkan. Contoh misalnya ibu A punya anak perempuan yang solihah, hafal Quran, solihah. Suatu ketika ada laki-laki yang menghibahnya. Nah, kok nggak kebenaran, saya tuh tahu laki-laki ini tuh laki-laki misalnya teman di kantor, saya tahu kebiasaan dia bagaimana misalnya dan udah jadi rahasia umum, dia itu sukanya misalnya pesta miras misalnya atau dia itu ceweknya di mana-mana misalnya, atau gampang main tangan. Nah ini ketika saya menyampaikan ini ke keluarganya si ibu A tadi, maka itu bukan hibah karena tahdir. Bu, mas ini tuh begini-begini, dia semoga sih sudah mau tahu, tapi yang kita lihat itu begini-begini, jadi mohon untuk ditelusuri lebih lanjut. Nah itu sebagai tahdir, itu tidak apa. Atau contoh dalam Islam nih dalam Islam, dalam ilmu hadis Bapak Ibu, itu ada namanya ajarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil itu apa? Jarah wa ta'dil itu isinya rangkuman tentang karakteristik para perawi hadis.
jarah itu mengkritik, ta'dil itu memuji. Oke. Jadi ada perawi-perawi hadis yang mendapat julukan misalnya thiqatus thiqah. Dia itu orangnya luar biasa, hafalannya sangat kuat, murahnya sangat terjaga, dan takwa dia disebut dengan thiqatus thiqah. Ada perawi hadis yang disebut dengan kadzdzab, terkenal sebagai pendusta. Bahkan ada yang disebut dengan dajjal. Dajjal itu bukan yang akhir zaman itu, bukan ya, tapi istilah untuk karena perawi ini tuh saking seringnya memalsukan hadis misalnya, itu ada. Nah itu memang harus dibuka dalam rangka apa? Menjaga agama, menjaga kemurnian hadis. Lah kita kan tahu hadis ini sahih apa enggak, ini statusnya hasan apa dhaif atau maudhu, palsu, itu kan perawinya nih Bapak Ibu, sangat penting. Makanya ada kitabnya itu tebel-tebel. Jadi itu namanya ilmunya jarh wa ta'dil, itu ada di apa namanya? Dinilai semua, perawi ini thiqah, perawi ini dapat dipercaya, perawi ini hadisnya mungkar, perawi ini hadisnya ditinggalkan atau tidak diamalkan, itu ada semua. Nah itu namanya at-tahdzir lil muslimin, untuk dalam rangka untuk menjaga agama, menjaga kemurnian hadis. Kalau nggak gitu kita bagaimana tahunya, nggih? Kalau hadis ini misalnya, kalau hadis itu kan gini Bapak Ibu, hadis itu dari kaulnya Nabi sampai ke Imam Bukhari itu sekitar 300 tahun. Coba bayangkan, melewati berapa banyak rawi, berapa banyak generasi gitu. Dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 3 generasi. Jadi pasti ada penyampaian yang sampai kepada kita hari ini. Kita sekarang berapa tahun Hijriah? 1400 berapa? 440 berapa? Pokoknya udah 14 abad gitu. Lagi itu udah 14 abad yang lalu. Bagaimana caranya sampai kepada kita? Itu Pak, ada para pejuang-pejuang hadis yang meneliti, mengumpulkan, mengoreksi ini hadisnya benar, ini hadisnya palsu, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Itu ada para ulama yang luar biasa. Nah, salah satu ilmu yang dipakai dalam hadis adalah jarh wa ta'dil. Itu salah satu bentuk membicarakan kekurangan orang, tapi dalam rangka apa tadi? Menjaga agama gitu. Kemudian yang kelima, yang boleh dibahas misalnya orang yang memang sudah mujahir itu menampakkan secara terang-terangan kefasikannya. Jadi memang dia itu sudah mau apa gitu, sudah nggak malu ya, biasa dia lagi pesta miras diupload misalnya atau dia misalnya lagi di klub apa di apa, jadi orang tuh nggak usah ngerasani pun udah tahu semua kalau orang ini tuh pemabuk misalnya kalau orang ini tuh suka judinya, karena memang dia sudah mujahir bisnis, sudah menunjukkan kefasikannya sendiri. Nah ini kalau kita ngomongin dia itu bukan ghibah, karena memang udah jadi rahasia umum kalau dia begitu matanya. Kemudian yang terakhir ada memberi julukan tertentu, ini namanya at-ta'rif. Memberi julukan tertentu kepada seseorang supaya lebih gampang dikenal. Contohnya begini, misalnya ada tamu misalnya nih di Sebantengan, tanya ke Pak RT, Pak, rumahnya Pak Abu yang mana ya gitu. Terus di Sebantengan tuh ada 5 yang namanya Pak Abu gitu. Pak Abu yang mana ya? Pak Abu Kriting misalnya. Oh iya Pak Abu Kriting, itu rumahnya di situ. Nah, jadi ketika orang menyebut Pak Abu Kriting, itu semuanya ngerti. Nah, tapi di sini sebagai ta'rif, bukan dalam rangka menjelekan. Maksudnya mengulik kekurangan fisik enggak gitu, tapi dalam rangka karena dia memang dikenalnya begitu. Tapi misalnya Pak siapa, Pak Suji misalnya, Pak Suji siapa? Oh Pak Suji yang itu loh Bu, yang tunanetra misalnya gitu. Itu kan tidak sedang ghibah, tapi sedang ta'rif, memberikan bahwa Pak Suji itu ada 3 di sini. Oh iya, yang maksud saya tuh yang tunanetra. Itu kan bukan dalam rangka kita merendahkan dia atau menyebut hal yang dia tidak suka, enggak, tapi kita memberikan ta'rif karena memang dikenalnya Pak Suji tunanetra begitu. Jadi itu adalah bentuk-bentuk ghibah yang diperbolehkan. Jadi ada maslahatnya, ada tujuannya. Kemudian kayak misalnya Nabi itu memberi julukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya apa? Bapaknya Hurairah itu kucing kecil, kitenil ya itu kan orang malah jarang tahu nama aslinya ya memang sudah itu, jadi dalam rangka ta'rif karena memang sudah masyhurnya itu
Abu Hurairah Abdurrahman, namanya kan Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Oh itulah Abu Hurairah. Oh Abu Hurairah ternyata. Nah itu adalah salah satu bentuk penyebutan Nabi terhadap orang lain yang tidak disebut namanya begitu. Okay? Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang riba. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dilanjutkan kalian diskusi. Monggo. Makasih.